dengan NIM 2305111191. Di sini saya akan membuat video mendongeng untuk memenuhi mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra dengan dosen pengampu Dede Permana MPD. Pada suatu hari, di gurun pasir yang sangat panas, ada sekumpulan unta yang sedang diberi makan dan minum oleh tuannya. Semua unta mendapatkan bagian yang adil dan sama banyak. Namun, ada seekor unta yang bernama Kemal tidak terima akan hal itu. Lalu dia berkata kepada tuannya, "Hei tuan, kenapa bagianku sama banyak dengan yang lain? Apakah tuan tidak melihat bahwa tubuhku lebih besar? Dan juga, aku lebih sering membantu tuan dalam pekerjaan tuan sehari-hari dan selalu bersedia mengantarkan tuan ke tempat yang ingin tuan datangi," kata unta tersebut. Lalu, tuannya pun menjawab, "Aku bukannya tidak ingin memberikan bagian lebih padamu. Akan tetapi, akan lebih baik jika kalian mendapatkan bagian yang sama banyak. Karena kalian memiliki tugas yang sama dalam membantuku. Lagi pula, makanan yang sudah aku berikan tidak terlalu sedikit. Dan juga kamu harus tahu bahwa kita hidup di gurun pasir yang sulit akan tersedianya makanan dan minuman," kata tuannya. Kemal pun menjawab, "Saya tahu akan hal itu. Makanya kami hanya diberi makan 3 kali dalam seminggu. Karena hal itulah saya minta bagian lebih pada tuan, agar saya lebih kuat dan bersemangat dalam membantu tuan." Tuan pun menjawab, "Terima dan makanlah apa yang sudah saya berikan untukmu, karena itulah yang saya punya. Lagi pula, kamu memiliki punuk yang bisa untuk menyimpan makanan di saat tidak adanya ketersediaan makanan." Mendengar hal tersebut, Kemal pun pergi dengan perasaan yang kesal. Akan tetapi, perjuangan Kemal untuk mendapatkan makanan yang lebih tidak sampai di situ. Ia mendatangi unta yang lebih kecil dan berharap unta tersebut takut dan menyerahkan bagiannya kepada Kemal. Di saat Kemal berjalan menjauh dari tuannya, ia melihat seekor unta kecil yang sedang makan. Lalu dia berpikir, "Sepertinya aku harus mendekati unta tersebut. Aku yakin dia pasti takut denganku dan menyerahkan makanannya kepadaku. Hahaha," kata Kemal. Namun, di saat Kemal mendekati unta tersebut, dia dihadang oleh seekor unta yang bernama Kiswa. Kiswa berkata kepada Kemal, "Mengapa kamu masih belum mengerti dengan perkataan tuan dan masih mencoba mengambil bagian orang lain?" Kemal pun menjawab, "Saya hanya mencoba mengambil mana yang seharusnya menjadi milik saya." "Milik kami itu hanyalah bagian telah diberikan tuan. Dan kamu tahu, Tuhan itu sangat adil dan selalu memperlakukan kita dengan baik. Tetapi, kenapa kamu bersikap seakan Tuhan itu tidak adil? Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak adil, tetapi kamu yang terlalu mementingkan diri sendiri," kata Kiswa. Mendengar hal itu, muka Kemal langsung menampakkan tatapan tidak suka kepada Kiswa dan pergi begitu saja. Dan setelah kejadian tersebut, Kemal berubah menjadi unta yang pemalas. Dia tidak mau lagi membantu tuannya membawakan barang dagangannya dan menjadi kendaraan saat bepergian. Sampai pada suatu hari, di saat Kemal berjalan di gurun pasir, dia melihat ada seekor unta yang sedang diberi makan oleh tuannya. Dan di saat unta tersebut meminta bagian lebih, tuannya langsung memberikan tanpa adanya penolakan. Melihat hal tersebut, Kemal berkata di dalam hati, "Unta tersebut sangat beruntung karena memiliki tuan yang sangat menyayanginya. Sedangkan tuanku tidak peduli denganku. Buktinya, dia tidak menuruti keinginanku." Lalu Kemal pun berpikir, "Sepertinya akan lebih baik jika aku ikut bergabung dengannya dan tidak kembali lagi ke kandang. Aku yakin tuan baruku pasti akan mau menerimaku." Dan Kemal pun berjalan mendekati unta tersebut. Kemal berkata, "Bolehkah aku bergabung denganmu dan siapakah namamu?"
Unta itu menjawab, "Namaku Meldi. Bukankah kamu sudah memiliki tuan? Lalu, kenapa kamu ingin bergabung bersamaku?" Aku diperlakukan dengan buruk oleh tuanku. Dan sekarang, rasanya aku sudah tidak sanggup untuk kembali ke kandangku itu, kata Kemal dengan berbohong. Meldi yang mendengar hal tersebut menjadi kasihan terhadap Kemal, dan dia pun berkata, "Jika seperti itu, baiklah, kamu boleh bergabung denganku. Nanti akan aku sampaikan kepada tuanku." Lalu setelah itu, Meldi pun mendatangi tuannya dan berkata kepada tuannya, "Tuan, ada yang mau aku sampaikan kepadamu. Tadi ada seekor unta yang mendatangiku, dan dia meminta untuk ikut bersama kita, karena tuannya memperlakukannya dengan tidak baik." Mendengar hal tersebut, tuannya pun setuju untuk memelihara Kemal dan membawa unta tersebut kembali ke kandang. Keesokan harinya, kedua unta tersebut kembali diberi makan dan minum oleh tuannya. Kiswah bertanya kepada Meldi, apakah setiap hari kamu selalu diberi makan dan minum oleh tuan? "Tidak, selama ini Tuan hanya memberiku makan 1 kali dalam seminggu. Aku juga heran kenapa Tuan sangat baik akhir-akhir ini," jawab Meldi. Itu berarti aku mendatangkan rezeki untuk Meldi. Buktinya, semenjak ada aku, Tuhan sangat sayang dan peduli padamu. Begitu juga denganku. Lalu, keduanya pun tertawa dan kembali melahap makanan dengan gembira. Hingga sampai pada suatu hari, mereka mengetahui alasan mengapa tuannya sangat baik kepada mereka. Kemal pun berkata, Aku kira selama ini Tuhan memperlakukan kita dengan baik karena memang peduli kepada kita. Tapi ternyata salah. Tuhan memperlakukan kita dengan baik karena ingin menyembelih kita. "Aku harap kamu memiliki cara untuk kabur dari sini dan kembali ke tuanmu yang lama," ucap Meldi. Akan tetapi bagaimana denganmu? "Aku akan tetap berada di sini dan akan siap untuk disembelih sebagai balas budi kepada Tuan karena telah bersedia merawatku selama ini," jawab Meldi. Baiklah jika itu keputusanmu, jawab Kemal. Lalu, keesokan harinya, Kemal mendapatkan sebuah ide bagaimana untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Dan dia langsung mendatangi tuannya dan berkata, Sebenarnya aku kasihan kepadamu Tuan, karena harus mencari makanan setiap hari untuk kami. Bagaimana jika hari ini aku yang akan mencari makanan untukku sendiri? Jika itu yang kamu mau, silahkan, karena itu akan mengurangi bebanku, kata tuannya. Setelah itu, Kemal pun berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak kembali lagi. Lalu, ia pun berpikir untuk kembali ke tuannya yang lama. Dan benar saja, di saat dia sudah sampai di sana, dia langsung disambut dengan penuh kerinduan oleh tuannya dan berjanji akan tetap setia kepada tuannya apapun yang terjadi. Pesan moral yang bisa kita ambil dari dongeng kali ini adalah tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Maka dari itu, berusahalah untuk menerima apa yang sudah kita miliki. Dan hargailah orang yang telah membantu kita untuk mendapatkan itu semua.